Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke, baik. Judul renungan kita pada saat ini adalah eh, dosa Yunus. Jadi kalau pada waktu yang lalu kita telah eh, mempelajari tentang apa yang telah dilakukan oleh Saul, sekarang kita akan belajar tentang kitab Yunus. Oke, baik. Mari kita membukakan Alkitab kita. Mungkin izinkan untuk share screen. Oke, terima kasih. Oke, baik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Yunus. Ya, kita akan membaca beberapa ayat di dalam Alkitab ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Jadi Alkitab tidak memberikan informasi yang detail apa posisi Yunus ketika firman Tuhan itu datang. Tapi sepertinya Yunus sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang sedang dia gumulkan. Dia adalah seorang nabi Tuhan. Dan Tuhan datang dan berfirman kepadanya. Bangunlah. Rupanya posisi Yunus sedang enak ya, sedang tidur, sedang nyaman lah dalam posisinya. Dan Tuhan katakan, bangun, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Tuhan berfirman kepada Yunus yang sedang tidur itu, sedang dalam posisi yang enak, di dalam tugas pelayanannya. Dia sedang berada di dalam comfort zone, berada di Israel, dan Tuhan memanggil dia untuk keluar dari zona Israel dan pergi ke sebuah kota, dan kota itu adalah kota yang besar. Dan alasan untuk Yunus harus pergi ke sana adalah karena kejahatan daripada kota yang besar itu, telah sampai kepada Tuhan, Kita tahu Tuhan itu ada di sorga. Jadi kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus tidak bersedia untuk bangun dan pergi ke kota Niniwe itu, ke kota yang besar itu, karena dia mengetahui kejahatan mereka sangat banyak. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia malah bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Dia mau pergi jauh meninggalkan Tuhan. Dia pergi ke Yafo, dapat di sana sebuah kapal, dia berangkat ke Tarsis. Tetapi apa yang terjadi? Angin ribut itu turun di tengah laut, lalu terjadilah badai mengguncangkan kapal itu, dan hampir hancur itu kapal. Mereka menjadi takut, berteriak kepada Allahnya, mereka membuang ke dalam laut segala muatan, tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan kembali lagi dia tidur di situ. Ini adalah nabi tukang tidur. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tertidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa.
Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi. Dan akhirnya setelah mereka membuang undi, Yunuslah yang kena dengan undi tersebut. Berkatalah mereka kepadanya, kasih tahu kepada kami apa pekerjaanmu, dari mana engkau, apa negerimu, dari bangsa manakah engkau? Dia menjawab, saya orang Ibrani. Saya takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia memperkenalkan Allahnya, dia memperkenalkan dirinya sebagai orang Ibrani. Orang Ibrani adalah dikenal sebagai umat pilihan Allah, keturunan dari Abraham. Kemudian mendengar itu orang-orang menjadi sangat takut. Mereka berkata, apa yang harus diperbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Saudara perhatikan bahasa-bahasa ini ya. Perhatikan bahasa-bahasa yang muncul di kitab Yunus. Yunus sedang tidur, Tuhan minta dia bangun, kemudian pergi ke kota yang besar, yang mana kota itu kejahatannya telah sampai ke langit, di mana Tuhan itu ada. Perhatikan bahasa-bahasanya. Kemudian Yunus melayani Tuhan yang mempunyai langit, lautan, dan daratan. Jadi Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, lautan, dan daratan. Perhatikan bahasa-bahasanya. Kita akan menemukan di tempat yang lain bahasa-bahasa yang sama. Bertanyalah mereka, apa yang akan kami lakukan? Apa yang harus dibuat supaya laut ini tidak semakin bergelora? Sahutnya, angkat aku, campakkanlah aku ke laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu mereka berusaha untuk mendayung, menyelamatkan kapal, tapi tidak bisa. Lalu akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Akhirnya mereka mengangkat Yunus, mencampakkannya ke laut, dan berhentilah laut itu mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Perhatikan nih orang-orang ini, mereka takut kepada Tuhan dan mempersembahkan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Lihat ya bahasa-bahasanya. Takutlah akan Allah dan persembahkanlah korban baginya. Maka atas penentuan Tuhan, Yunus akhirnya ditelan oleh seekor ikan besar, dan dia tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari lamanya. Dia tinggal di dalam perut ikan 3 hari lamanya. Kemudian di dalam perut Yunus berdoa kepada Allah. Dia berdoa, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati dia berteriak, dan Tuhan mendengarkan. Dia mengakui kesalahannya, dan dia mengakui dia punya kejahatan, kekeliruan yang dia telah buat, melarikan diri daripada Tuhan, dan dia tidak marah dengan apa yang Tuhan telah lakukan kepadanya, malah dia mengucapkan syukur. Ini satu sikap positif yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Yunus. Dia mengucapkan syukur, dan dia katakan, dalam perut ikan, dia katakan, aku mau mempersembahkan korban kepadamu. Ini satu sikap positif yang perlu ditiru oleh setiap orang yang sedang berada di dalam pergumulan. Mereka harus memiliki sikap seperti Yunus, berseru kepada Tuhan dalam kesusahan, mengakui dosa, dan kemudian memuji Tuhan di dalam penderitaan yang mereka alami. Apa yang terjadi? Tuhan bertindak untuk Yunus,
Tuhan bertindak untuk Yunus, dia berfirman kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus. Yunus akhirnya menyadari sekarang dia sudah berada di kota Niniwe, kota yang besar itu, yang kejahatannya telah sampai ke langit. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah kota yang sangat mengagumkan, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe ini akan ditunggang balikan. Dia berseru, dia menyatakan penghakiman kepada kota Niniwe, kota yang besar itu yang kejahatannya telah sampai ke langit. Dia katakan 40 hari lagi kota Niniwe itu akan ditunggang balikan. Apa artinya ditunggang? Ditunggang balikan. Oke, kita baca uh, ayat yang keempat. Pasal yang keempat. Jadi di sini ayat yang kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi Yunus bersedia untuk menantikan apa yang akan terjadi dengan kota itu. Karena dia sudah bernubuat kepada kota Niniwe bahwa kota itu akan ditunggang balikan. Peristiwa ini mengingatkan kita, jadi dia meninggalkan kota dan tinggal di sebelah timurnya, mendirikan sebuah pondok. Dia duduk di bawah pondok itu dan menantikan sambil menyaksikan kota Niniwe. Ini mengingatkan kita akan sebuah peristiwa Sodom dan Gomora, di mana Lot dan keluarganya mereka keluar dari kota Sodom dan Gomora dan pergi ke sebuah gunung dan menyaksikan bagaimana kota Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Seperti inilah kira-kira yang diharapkan oleh Yunus ketika dia pergi ke suatu tempat, keluar dari kota Niniwe, dan menantikan kota itu akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Jadi dia berfirman, penghakiman atas Niniwe itu telah tiba, dan Niniwe itu akan dirobohkan, dihancurkan, ditunggang balikan, dan dia berharap itu akan terjadi seperti Sodom dan Gomora, ditunggang balikan dengan api dan belerang. Itu sebabnya dia langsung keluar, karena dia mengingat peristiwa itu, dan dari kejauhan di atas sebuah bukit, dia menantikan apa yang akan terjadi dengan kota Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa. Orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Dan ketika kabar itu sampai ke raja kota Niniwe, turun dia dari singgasana dan ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Dan atas perintah raja, para pembesar orang memaklumkan, mengatakan di Niniwe, manusia, ternak, lembu, sapi, puasa semuanya. Tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Semuanya harus berpuasa. Terjadi sebuah pertobatan yang massal. Seruan nyaring dari Yunus membawa pertobatan yang sangat besar kepada kota yang jahat itu. Sekali lagi, perhatikan bahasa-bahasa di kitab Yunus. Mereka berdoa kepada Allah, dan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, bagaimana mereka bertobat dari tingkah lakunya yang jahat, maka Allah menyesal, dalam arti
Allah berubah sikap untuk Niniwe. Allah berubah sikapnya untuk Niniwe, dan malapetaka yang telah dirancangnya untuk menunggang-balikkan kota itu, seperti dia menunggang-balikkan Sodom dan Gomora, dibatalkannya. Ia tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Nah, dari sini kita dapat melihat satu kesalahan daripada Yunus. Judul kita adalah dosa dari Yunus. Jadi inilah poin yang akan kita bicarakan. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah Yunus dan berdoa, Tuhan, sudah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya aku melarikan diri, sebab aku tahu Engkau penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka. Jadi sekarang Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tuhan katakan, layakkah engkau marah? Yunus katakan, oke, Tuhan katakan, layakkah engkau marah? Ini yang dijawab oleh Yunus. Layakkah engkau marah? Dia katakan, selayaknya aku marah sampai mati. Jadi begitu kesal Yunus terhadap Tuhan yang tidak menggenapi janjinya untuk kebinasaan orang-orang Sodom, orang-orang Niniwe. Dia begitu kesal karena Tuhan tidak jadi membinasakan akan orang-orang atau penduduk kota Niniwe. Dan apa yang terjadi, apa yang dibuat oleh Tuhan? Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak, dan pohon itu melampaui kepala Yunus untuk menaungi kepala Yunus, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus bersukacita karena panas yang menyengat, muncul pohon jarak dalam sehari, kemudian menaungi kepalanya. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas. Sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu berharap supaya ia mati. Lebih baik aku mati daripada hidup. Perhatikan sikap daripada Yunus. Seperti yang ada di sini. 2 kali dia menyatakan lebih baik dia mati daripada hidup. Lebih baik dia mati karena dia tidak melihat kebinasaan dari orang Niniwe. Jadi apa yang paling penting di dalam hidup Yunus? Sebagai seorang abdi Allah, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang pengikut Tuhan, sebagai seorang yang dipercayakan terang oleh Tuhan. Apa yang penting bagi Yunus? Yang penting bagi Yunus adalah supaya dia atau pekabaran yang dia sampaikan itu terjadi. Tapi di dalam diri Yunus, kepada siapa dia membawa pekabaran itu, tidak didasarkan atas belas kasihan kepada mereka yang harus menerima pekabaran itu. Yang penting bagi Yunus adalah isu yang dia sampaikan, teologia yang dia sampaikan, yang dia mau bagikan untuk kota Niniwe itu tersampaikan. Itu yang paling penting bagi Yunus. Jadi bagi kehidupan daripada Yunus, yang paling penting adalah isu yang dia mau bawa, teologi yang dia mau bawa, itu didengarkan dan terjadi. Perkara apa yang mereka perlukan,
yang akan menerima ini, itu bukan urusan saya. Bagi saya, pekabaran saya ini harus jadi. Bagi saya harus membawakan tugas pekabaran ini, dan saya tidak terlalu peduli dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka yang akan menerima pekabaran ini. Inilah sebenarnya yang terjadi kepada Nabi Yunus. Dia tidak terlalu peduli dengan orang Niniwe. Bagi dia, lebih baik pekabarannya itu terjadi daripada tidak terjadi. Lebih baik pekabarannya itu terjadi daripada tidak terjadi, dan mereka justru akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Jadi lebih baik Yunus katakan, oke, kalau begitu Tuhan, daripada pekabaran saya tidak terjadi, dan mereka justru memiliki kehidupan yang lebih baik aku mati. Aku mati saja. Inilah sikap daripada Yunus. Inilah dosa daripada Yunus. Dia seorang juru kabar, dia seorang yang dipercayakan Tuhan dengan pekabaran yang besar, tetapi dia membawakan itu, dia hanya fokus kepada pekabarannya, dan tidak didasarkan kepada kasih kepada orang yang akan menerima pekabaran itu. Dan bahkan ketika orang yang akan menerima pekabaran itu menerima belas kasihan daripada Allah, apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia justru merasa kesal dan berharap untuk segera mati. Saudara, perhatikan baik-baik. Apakah ini juga adalah bagian daripada kita? Mari kita perhatikan apa jawaban Tuhan kepada Yunus. Tuhan katakan, engkau marah terhadap pohon jarak itu? Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Engkau sayang kepada pohon jarak itu. Bagaimana mungkin tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari kiri, dengan ternaknya yang banyak. Bagaimana mungkin aku tidak sayang kepada Niniwe itu yang sudah bertobat? Jadi Allah menyuruh nabinya ke kota Niniwe karena Allah begitu mengasihi mereka dan merindukan pertobatan mereka. Sementara nabinya pergi ke kota Niniwe dengan sebuah dasar yang penting, pekabaran ini disampaikan. Saya tidak peduli kebutuhan mereka, pokoknya pekabaran ini harus jadi. Kalau tidak, saya akan malu karena nubuatan saya tidak digenapi. Apa kata orang terhadap pekabar atau terhadap diri saya? Bagaimana pandangan orang terhadap profesi saya kalau pekabaran ini tidak terjadi? Dia lebih mementingkan dirinya sendiri, egonya sendiri, karena dia akan berpikir ketika dia pulang ke Yerusalem, mereka akan bertanya, dia akan pulang ke Israel, orang akan bertanya, bagaimana Yunus? Pekabaranmu itu tidak terjadi loh. Bagaimana harga dirinya sebagai seorang nabi? Jadi Yunus, kesalahan daripada Yunus, harga dirinya lebih tinggi daripada belas kasihan kepada orang yang tidak mengenal kebenaran. Harga dirinya sebagai hamba Allah jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan belas kasihan kepada orang yang tidak mengenal akan kebenaran. Saudara,
Apakah kita sedang berbicara tentang Yunus? Mungkin, tapi jauh daripada Yunus. Mari kita lihat kembali ke bahasa-bahasa yang muncul di dalam kitab Yunus. Perhatikan, Tuhan sedang berfirman kepada Yunus yang sedang tidur. Dia sedang berada di dalam posisi yang nyaman. Dia adalah umat Tuhan, dia adalah juru kabar Tuhan. Dan Tuhan panggil Yunus keluar untuk membawakan pekabaran dari Tuhan. Apa pekabarannya? Beritahukan kepada Niniwe, kota yang besar itu. Kita baca di dalam Wahyu pasal 18. Kita akan menemukan kota yang besar adalah Babel. Dan Babel sama dengan Yunus, kejahatannya telah sampai ke langit. Kejahatannya telah sampai ke langit. Dan Tuhan memanggil Yunus, umatnya, juru kabarnya, untuk membawa pekabaran kepada Niniwe. Apa pekabarannya? Penghakiman atas Niniwe telah tiba. Niniwe akan ditunggang balikan. Seperti dia menunggang balikan Sodom dengan api dan belerang. Anda lihat, pekabaran ini adalah pekabaran yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14. Penghakiman atas Babel telah tiba, pekabaran pertama. Babel rubuh, ditunggang balikan, dan dia akan dibinasakan dengan api dan belerang. Pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi sebenarnya Yunus sedang membawakan pekabaran, ditugaskan untuk membawakan pekabaran yang sama seperti yang Allah tugaskan kepada 3 malaikat untuk dibawa ke seluruh bumi. Ke seluruh bumi. Dalam keadaan yang sangat terpaksa, akhirnya Yunus menerima panggilan ini. Dan ketika dia menerima panggilan ini didasarkan atas apa? Sebuah ego atau sebuah kepentingan diri. Yang penting saya menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Yang penting saya membawa pekerjaan Tuhan ini, saya membawa kabar ini, saya tidak terlalu peduli dengan kebutuhan mereka. Apa yang terjadi? Ketika pekabaran itu disampaikan, pekabaran 3 malaikat ini pada zaman Yunus, terjadi pertobatan yang massal. Bukankah ini juga yang akan terjadi ketika kita membaca Wahyu pasal 14? Ketika pekabaran 3 malaikat disampaikan, maka akan terjadi tuaian di bumi yang sangat besar. Anda bisa baca itu di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Ketika 3 pekabaran ini disampaikan, akan ada tuaian yang sangat banyak. Jadi sebenarnya kisah daripada Yunus ini adalah sebuah miniatur cerita yang akan terjadi pada akhir zaman kepada bangsa-bangsa dan juga terlebih kepada umat Tuhan itu sendiri. Itulah yang akan terjadi. Jadi apa yang terjadi kepada Yunus adalah sebuah gambaran kecil yang akan terjadi lebih besar lagi kepada peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Dan pada pagi hari ini saya ingin untuk mengajak kita untuk belajar dari kesalahan Yunus. Apa kesalahan daripada Yunus? Dia mau pergi untuk membawa pekabaran itu, tetapi tidak memiliki passion, tidak memiliki kasih kepada orang yang harus menerima pekabaran itu. Saudara, ada sebuah pekabaran, ada sebuah juga cerita yang sama selain di dalam buku Wahyu. Kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Matius pasal yang ke-24 maksud saya. Matius pasal yang ke-24. Ini yang akan terjadi. Murid-murid bertanya kepada Yesus, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu
dan tanda kesudahan dunia, bahwa dunia juga akan ditunggang balikan. Apa tandanya? Oke, akan terjadi penyesatan. Akan terjadi penyesatan, dan kamu akan mendengar deru perang, kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kemudian bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada apa? Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kalau di dalam bahasa Inggris, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan pestilence. Apa itu pestilence? Wabah dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi akan ada peperangan dan akan ada kelaparan, dan ada satu yang hilang di bahasa Indonesia, wabah. Wabah, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Kita loncat ke ayat yang ke-14. Perhatikan ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Murid-murid bertanya tentang tanda kedatangan Kristus. Kristus menyatakan akan ada penyesatan dan akan ada bencana yang sangat luar biasa yang akan mengguncang dunia ini. Akan ada deru perang, kabar tentang perang, akan ada bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi dan wabah, penyakit sampar di berbagai tempat. Dan di saat yang sama, menjelang kebinasaan dunia ini, seperti kebinasaan Niniwe, Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk membawa Injil kerajaan. Bagaimana dengan umatnya? Oh, umatnya lagi tidur, saudara. Jemaat Laodikia. Kenapa saya katakan lagi tidur sama seperti Yunus? Karena di Laodikia, di kota Laodikia, itu ada air yang pertemuan antara air panas dan air dingin, dan menyebabkan ada aliran air yang suam-suam, yang menyebabkan orang kalau tinggal di situ itu rileks, pengennya untuk istirahat, karena dia punya air yang suam-suam. Demikianlah digambarkan dengan jemaat Laodikia ini yang suam-suam, tidur, enak-enakan. Kemudian Tuhan katakan, saya akan datang. Oke Tuhan, terima kasih untuk akan datang. Tapi Tuhan katakan, tidak. Bukan itu maksud saya. Saya akan datang, tapi kamu harus keluar dari kondisi suam-suam itu dan bawa pekabaran ini. Tuhan, saya harus keluar dari sini. Bagaimana kalau engkau datang saja? Saya tidak perlu repot. Engkau cukup datang, itu sudah cukup bagi saya. Iya kan? Engkau cukup datang saja, biarkanlah saya tinggal di kondisi yang enak, nyaman seperti ini. Bagaimana Tuhan? Deal? Tuhan bilang tidak, engkau harus keluar. Bawa pekabaran ini kepada dunia. Kemudian bawa pekabaran ini kepada dunia, Tuhan. Bukankah dunia itu ada perang? Ada bencana? Ada gempa bumi? Ada kelaparan? Dan ada wabah. Engkau menyuruh saya untuk ke sana. Dan kejahatan mereka telah terjadi penyesatan yang sangat luar biasa. Mereka sudah berdosa kepada engkau. Kenapa engkau memanggil saya untuk pergi ke sana? Bagaimana kalau engkau tinggal datang saja? Tetapi apa yang Tuhan inginkan, karena dia merindukan pertobatan dunia ini, dia panggil umatnya untuk bawa pekabaran itu di tengah-tengah penyesatan, di tengah-tengah kejahatan yang sudah sampai ke langit, di tengah-tengah bencana yang sedang terjadi, peperangan, kelaparan, gempa bumi, penyakit sampar yang merajalela,
Dia panggil umatnya untuk bawa pekabaran ke tempat itu. Apa umatnya? Sebagian lari ke Tarsis. Sebagian berdiam diri. Tapi Tuhan mendatangkan bencana di dalam kehidupan mereka yang memaksa mereka, oke Tuhan, oke, saya bawa pekabaran itu. Oke, saya bawa pekabaran itu. Saya bawa firman itu. Tetapi hati mereka didasari oleh isu teologia saja. Yang penting saya bawa ini. Karena Tuhan yang merintahkan. Mereka tidak didasari oleh belas kasihan kepada mereka yang akan menerima pekabaran ini. Siapa mereka yang akan menerima pekabaran ini? Mari kita lihat di dalam, kita kembali lihat ayat-ayatnya. Siapa mereka yang akan menerima pekabaran ini? Mereka yang akan menerima pekabaran itu, oke, memang mereka orang berdosa, tetapi perhatikan, mereka yang akan menerima pekabaran ini adalah mereka yang sedang berada di dalam perang. Mereka yang sedang berada di dalam perang. Peperangan antara bangsa-bangsa. Saudara coba gambarkan bagaimana situasi orang yang berada di dalam perang. Ada lihat di Myanmar ya, Thailand atau negara mana itu, mereka tidak suka dengan suku Rohingya dan diperangi. Apa yang terjadi dengan suku Rohingya? Mereka keluar dari negeri mereka, pergi ke negeri yang lain. Bagaimana kondisi mereka? Ada yang sebagian datang di Indonesia, tidak ada makanan, tidak ada apa lagi, tidak ada rumah, tidak ada pakaian, dan sebagian ditawan di negeri mereka. Ditawan. Apa artinya? Dipenjara. Itulah yang diakibatkan oleh perang. Jadi ketika Tuhan memanggil umatnya untuk membawa pekabaran kepada dunia yang sedang berada di dalam perang, hal yang sama, hal yang lain yang Tuhan sedang inginkan untuk dibawa di saat yang sama adalah belas kasihan Allah harus ditujukan kepada bangsa yang sedang menderita ini. Jadi ketika Tuhan memanggil kita untuk membawakan sebuah pekabaran, hal yang sama yang Tuhan titipkan adalah belas kasihan Allah kepada mereka yang sedang menderita. Inilah yang sebenarnya Tuhan harapkan ada di dalam diri Yunus. Tetapi hal itu hilang daripada Yunus. Dan hal inilah yang Tuhan harapkan kepada umatnya di akhir zaman ini. Untuk membawakan pekabaran itu, tapi didasarkan atas belas kasihan Allah kepada mereka yang akan menerima pekabaran itu. Didasarkan atas hal itu. Siapa mereka? Yang sedang ditimpa dengan bencana peperangan. Siapa mereka? Mereka yang ditimpa dengan bencana kelaparan. Siapa mereka? Di dalam bahasa Inggris kita mendapatkan mereka yang sedang ditimpa dengan bencana wabah, sampar, sakit penyakit. Dan siapa mereka? Mereka yang ditimpa dengan bencana apa? Gempa bumi. Apa yang terjadi ketika gempa bumi terjadi? Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Mereka akan kehilangan tempat tinggal. Mereka akan kehilangan tempat tinggal. Tidak ada rumah. Tidak ada makanan. Tidak ada pakaian. Karena gempa bumi, kelaparan, bencana, sakit penyakit, perang membuat mereka menjadi bangsa orang-orang yang sangat malang yang memerlukan pertolongan. Dan kepada mereka inilah target pekabaran harus dibawakan. Target pekabaran harus dibawakan. Dan ketika pekabaran itu dibawakan,
Di saat yang sama Tuhan merindukan umatnya akan membawakan itu dengan belas kasihan, sehingga mereka akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan selalu menggunakan manusia untuk menolong orang yang berkekurangan. Tuhan selalu menggunakan manusia. Karena Tuhan tidak bisa turun langsung. Di dalam kesuciannya dia turun langsung membawa bantuan kepada orang yang berdosa ini. Dan mereka bisa melihat wajah Tuhan, mereka akan mati. Itu sebabnya dia menyuruh umatnya. Selain mereka membawa pekabaran, mereka membawa belas kasihan kepada mereka yang malang. Membawa belas kasihan Allah kepada mereka yang sedang malang. Kemudian, apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Apa yang akan terjadi? Umat-umatnya, sebagian mereka pergi dengan belas kasihan Allah. Sebagian mereka menolak sama seperti Yunus. Bagaimana kita bisa tahu? Kita lihat di dalam Matius pasal 25. Ayat inti kita. Ayat inti kita. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Akan dihadapkan kepadanya dua kelompok. Siapa dua kelompok ini? Domba dan kambing. Domba dan kambing. Siapa domba dan kambing, saudara-saudara? Domba dan kambing adalah dua binatang yang dipersembahkan di dalam bait suci. Hanya domba dan kambing ini yang dapat masuk ke dalam bait suci dan menjadi korban. Tidak lain, domba dan kambing yang berdiri di hadapan Tuhan ini. Kenapa dia tidak pakai domba dan ular? Karena hanya domba dan kambing ini yang bisa melambangkan akan umat Tuhan. Rupanya ketika Tuhan datang, umat Tuhan itu akan dikelompokkan dalam dua kelompok. Ada yang kelompok domba dan kambing. Dua-dua binatang halal, dua-dua binatang kurban. Dua-dua binatang korban. Dia menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Jadi domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Orang benar itu heran. Kapan kami melihat Tuhan seperti itu? Kapan kami lihat engkau lapar, engkau haus, engkau orang asing, nak punya rumah, ya kan? Memberi engkau tumpangan, engkau telanjang, kami berikan pakaian. Kapan Tuhan? Kapan engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Kapan? Raja itu menjawab. Apa dia menjawab? "Ingat, aku telah memberikan pekabaran kepadamu, bawa Injil ini ke seluruh dunia, dan sesudah itu kesudahan." Iya, ingat Tuhan. Di pasal sebelumnya, ingat saya beri perintah itu. Iya, ingat. Apa kamu pergi? Iya, kami pergi. Terus apa yang kamu lakukan? Ya, kami menjumpai dengan orang-orang yang malang, yang menderita akibat apa? Perang, gempa bumi, penyakit sampar, dan kelaparan. Kamu lihat orang-orang itu? Iya, apa yang kamu lakukan? Kami menolong mereka, Tuhan. Kami melakukan semuanya perbuatan baik. Mereka yang ditimpa dengan bencana perang, tidak ada rubah. Kami beri mereka tumpangan. Mereka yang tertimpa dengan peperangan ini, bangsa bangkit melawan bangsa, sebagian ditawan di dalam penjara. Apa yang kamu lakukan?
Kami kunjungi mereka, kami doakan, kami bawa bantuan kepada mereka. Mereka yang ditimpa dengan wabah, penyakit sampar, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Ya, kami kasihan dengan mereka, kami kasih pertolongan, kami kasih obat-obatan, kami kasih apa yang mereka perlukan. Mereka yang kelaparan, apa yang kamu lakukan, yang kamu jumpai ketika kamu bawa pekabaran itu? Kami kasih makan, kami kasihan kepada mereka, kami kasih makan. Dan mereka yang ditimpa dengan gempa bumi, tidak ada rumah, tidak ada pakaian. Perang menyebabkan mereka tidak punya apa-apa. Apa yang kamu lakukan kepada orang-orang ini? Kami menolong mereka, kami kasih mereka pakaian, kami kasih mereka makan. Kemudian raja itu menjawab mereka, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina itu, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang kamu lakukan ketika kamu membawa pekabaran itu, dan di saat yang sama kamu membawa belas kasihan Allah kepada mereka yang harus menerima pekabaran itu, maka apa yang kamu lakukan kepada mereka, kamu sudah buat untuk aku. Kamu sudah buat untuk aku. Karena aku mengasihi mereka. Seperti kata-kata kepada Yunus, betapa aku tidak mengasihi mereka ini. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi, bukan betapa aku tidak mengasihi. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi mereka yang malang ini. Hal yang sama akan dinyatakan pada penghakiman Allah yang terakhir. Itu sebabnya ketika Allah menyuruh kita untuk membawakan pekabaran kepada mereka yang akan binasa, di saat yang sama dia merindukan kita untuk menyampaikan belas kasihan Allah, menyalurkan belas kasihan Allah. Kemudian dia berkata kepada kelompok yang kambing. Nah, ini dia. Dia berkata di sebelah kirinya kepada kelompok yang kambing, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kita kemudian berkata, Tuhan, bukankah itu untuk iblis, malaikatnya, dan orang-orang jahat? Kenapa itu untuk kambing juga? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Mereka pun menjawab dia, bila mana kami melihat engkau, kapan engkau lapar, kapan engkau haus, kapan engkau telanjang, kapan engkau sakit, kapan engkau dalam penjara, kapan Tuhan? Seandainya kami melihat engkau, kami akan tolong engkau. Ketika Allah menciptakan manusia, dia berkata, aku akan menciptakan mereka dalam wujud, bentuk, dan gambar saya. Manusia adalah gambar daripada Allah. Itu sebabnya Tuhan katakan, jika engkau melakukan perbuatan baik, menolong orang, sama dengan engkau telah melakukan kepadaku. Karena manusia adalah gambar daripada Allah. Manusia adalah gambar daripada Allah. Mereka komplain, kapan kami melihat engkau? Tuhan berkata, aku telah memerintahkan engkau masih ingat? Aku telah memerintahkan engkau di dalam pasal yang sebelumnya, Matius pasal 24 ayat 14. Apakah kamu masih ingat? Aku memerintahkan engkau untuk membawa Injil kerajaan ini ke seluruh dunia. Apakah engkau ingat itu? Iya. Apakah engkau pergi? Ya, kami pergi. Dan kami bawa pekabaran itu. Bagaimana dengan orang yang kamu jumpai? Bagaimana dengan orang-orang yang kamu jumpai? Bagaimana keadaan mereka? Ya, mereka berada di dalam peperangan. Mereka berada di dalam peperangan. Apalagi? Mereka di dalam keadaan kekacauan. Apalagi? Mereka berada di dalam kelaparan. Apalagi?
Mereka berada di dalam wabah sakit penyakit. Apalagi mereka berada di dalam gempa bumi. Kehancuran yang mereka hadapi. Bagaimana keadaan mereka? Mereka lapar, mereka sakit, mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan pakaian, mereka ditawan di dalam penjara. Apa yang kamu lakukan untuk mereka? Kami katakan bertobat. Terus selesai, tugas kami selesai, dan kami naik ke gunung country living dan siap menantikan kehancuran mereka. Apa yang Tuhan katakan? Kamu tidak ada belas kasihan kepada mereka? Yang kami tahu Tuhan, kami diperintahkan untuk memberitakan Injil. Bukan perkara kami untuk menolong mereka. Dan Tuhan katakan, bagaimana mungkin saya tidak kasihan kepada mereka? Orang yang sudah tersesat itu, ingat penyesatan terjadi di sini? Penyesatan. Bagaimana mungkin saya tidak kasihan kepada orang yang sudah tersesat itu? Kepada orang-orang yang tersesat itu. Orang-orang yang tersesat dan mereka akibat penyesatan mereka, akhirnya mereka berada di dalam bencana yang sangat besar. Akibat terjadinya penyesatan, mereka akhirnya berperang. Perang penyesatan membuat peperangan. Akhirnya mereka berperang sendiri. Dan bencana silih berganti datang dalam kehidupan mereka. Akibat mereka tersesat dari Tuhan. Tapi apakah kamu tidak kasihan kepada domba yang malang ini yang telah tersesat, yang berteriak minta pertolongan karena dia telah salah jalan? Apakah engkau tidak kasihan kepada mereka? Engkau hanya mementingkan ego, kepentingan dirimu. Apakah engkau tidak merasa belas kasihan kepada mereka? Dan dia katakan kepada kelompok kambing ini. Apa yang dia katakan kepada mereka? Ini yang dia katakan. Enyahlah kamu dari hadapanku. Enyahlah kamu, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Karena sifatmu sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, tidak pandang pekabaran apa yang sudah engkau bagikan kepada orang lain. Tidak pandang firman Tuhan apa yang engkau sudah bawa kepada orang lain. Tidak pandang sejauh mana konsep teologismu di dalam Alkitab untuk membawakan firman Tuhan. Tidak pandang sedalam apa engkau menyelami firman Tuhan itu untuk membagikannya kepada orang lain. Kalau engkau tidak memiliki belas kasihan Kristus di dalam dirimu kepada orang-orang yang malang, sifatmu tidak ada beda dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu sebabnya, jika engkau memiliki karakter ini, tempatmu ada bersama dengan mereka, iblis dan malaikat-malaikatnya. Bagaimana cara kita memandang orang-orang yang berkekurangan? Bagaimana cara kita memandang orang-orang yang berkebutuhan? Orang-orang yang malang? Apakah didasari atas belas kasihan Kristus atau kita hanya melihat mereka sebagai objek penginjilan? Kalau kita hanya melihat mereka sebagai objek penginjilan, bertobatlah. Seruan pertobatan yang pertama itu bukan untuk mereka, tetapi untuk engkau. Karena engkau melihat dia hanya sebagai objek penginjilan. Jadikan mereka sebagai objek belas kasihan Kristus, yang olehnya Allah dapat menggunakan engkau untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pekabaran ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.